Selamat pagi Korban Ghosting, selamat pagi semuanya. Lama ya gak bertemu, ya. Karena yang ada kan hanya rinduku, rindumu gak pernah ada. Jadi ketika hanya satu rindu, ya kita gak bisa ketemu. Kecuali ada rinduku dan rindumu, maka kita akan bisa bertemu. Gak jelas ya? Iya emang gak jelas. Sama gak jelasnya seperti wacana dan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Kenapa saya bilang isu atau wacana itu gak jelas? Ya karena sebenarnya kalau kemudian kita bertanya perihal sikap Jokowi itu seperti apa terkait wacana dan isu itu, kemudian kita juga bertanya kenapa sih Jokowi tidak meluangkan waktunya semenit 2 menit untuk kemudian menyampaikan ketegasannya untuk menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia itu ya tidak mau tidak mau dipanjang, dan kemudian juga tidak mau ada wacana 3 periode gitu kan. Misalnya diperpanjang. Ya Jokowi juga gak mau itu. Kenapa begitu? Pertama, pernyataan sikap Jokowi itu ketika awal bahwa Jokowi itu mengatakan, orang itu yang mengatakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu sebenarnya ada 3 hal. Ya ingin menawar muka saya, ingin cari muka, terus satunya apa lagi lupa saya. Kemudian pernyataan yang kedua, Jokowi menyatakan saya tidak berniat dan juga tidak berminat gitu kan. Pernyataan yang ketiga, Jokowi menyatakan kita ini harus taat konstitusi. Tapi sebelum taat konstitusi itu mengatakan begini, ini kan negara demokrasi, jadi siapapun berhak menyuarakan pendapatnya, berhak menyuarakan aspirasinya gitu kan. Tapi kita tetap harus patuh pada konstitusi. Pernyataan ketiga ini yang kemudian agak bermasalah karena beliau memberikan kata-kata yang ambigu katanya. Padahal sebenarnya kan kata-kata itu ya benar memang. Beliau mengatakan terserah lah mau diwacanakan, mau dipendapatkan seperti apa, mau diaspirasikan seperti apa, tapi kita harus taat pada konstitusi. Konstitusinya itu udah periode jelas sebenarnya sudah. Cuma masih terus dibilang tidak jelas dan dibilang ambigu. Itu sebenarnya kata saya sih ya. Kemudian sebenarnya ini nih muncul dari mana sih isu ini? Wacana ini muncul dari mana sih sebenarnya? Kalau secara berita-berita yang kemudian saya lihat dan saya baca itu kan munculnya katanya dari Pak Luhut katanya sih. Karena beliau juga menyatakan bahwa saya ini punya big data 110 juta gitu ya kalau nggak salah. Orang yang kemudian ingin Presiden Jokowi ini ditambah jabatannya atau diperpanjang lah gitu. Periodenya diperpanjang atau ditambah lah jabatannya. Begitu katanya. Kemudian juga ada dari Caimin waktu itu kan. Caimin, kemudian juga ada Pak Erlangga kalau nggak salah ya. Erlangga, siapa lagi lupa saya. Kira-kira itu dulu lah. Kenapa sih orang-orang ini nih mengisukan dan mewacanakan perihal penundaan atau perpanjangan masa jabatan? Sebenarnya tahu orang-orang yang kemudian ada di banner-banner sepanjang jalan ketika kita sedang ramai-ramainya masalah COVID. Jadi kita ramai-ramai masalah COVID nih, masalah orang-orang yang nggak bekerja karena nggak bisa kerjaannya itu dilakukan dari rumah. Mereka itu pasang banner di seluruh pengunjung, di seluruh jalan-jalan yang ada di Indonesia. Bagi saya sebenarnya sederhana. Kayaknya mereka ini sedang insecure, khawatir gak bisa punya suara banyak atau khawatir gak bisa bertarung pada 2024. Makanya kemudian mereka mengisukan itu, mewacanakan itu. Ada 2, 1 untuk kemudian menambah pencitraan, mungkin untuk menambah pencitraan supaya dapat lebih banyak meraup suara.
Jadi pencitraan sekarang mungkin kurang gitu kan, kayaknya kurang nih pencitraan saya nih, atau saya gak terlalu dilihat nih oleh masyarakat, maka kayaknya ada perlu perpanjangan atau perpanjangan masa jabatan gitu. Atau yang kedua, ya mereka ini ingin kepercayaan ataupun suara yang diraup oleh PDIP itu menurun. Kenapa demikian? Karena yang punya katanya, bukan yang punya ya, yang sedang menduduki kekuasaan sebagai pimpinan tertinggi di DPR, di legislatif dan eksekutif, yaitu PDIP. Jadi ketika ada isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan ataupun 3 periode, itu kan sebenarnya sama saja membuat publik mengurangi kepercayaan publik terhadap PDIP, karena yang punya kekuasaan di legislatif dan eksekutif PDIP gitu. Akhirnya ketika terjadi isu itu, maka yang jelek adalah ya PDIP. Jadi nanti PDIP tidak akan dipilih lagi. Padahal sikap PDIP itu jelas bahwa isu dan wacana 3 periode itu, perpanjangan masa jabatan itu adalah isu dan wacana yang tidak produktif. Jadi mari kita hentikan isu itu. Kemudian juga disampaikan sikap kita itu sudah jelas dan sudahlah, kita ikuti saja aturan mainnya. Kita nggak mungkin, kita ini sudah menyetujui, sudah disepakati di DPR, dan nggak mungkin kita menelan ludah kita sendiri. Kenapa kita menelan ludah sendiri? Ya karena yang memimpin DPR itu ya Mbak Puan. Jadi sebenarnya jelas PDIP itu ya nggak ngurusin masalah itu, dan dia juga menolak perpanjangan ataupun penundaan pemilu itu. Jadi kita tetap laksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti. Jadi kita ikuti saja aturan mainnya, jangan aturan mainnya yang diubah. Politiknya ini jelek nih, gak cantik. Gak cantik umpan Lionel Messi. Iya kan? Iya, jadi sebenarnya begitu, asik. Jadi bagi saya itu perspektif saya sebenarnya, perspektif ataupun pandangan dari saya pribadi. Kalau kemudian ada permintaan ataupun pendapat perihal orang-orang yang mengatakan sebenarnya kalau Jokowi ini tegas memberikan sikap 2 menit saja atau berapa menit lah gitu ya, mengatakan bahwa saya menolak penundaan pemilu sebesar, maka isu ini dan wacana ini akan selesai katanya. Mungkin dia gak tahu ya, kalau sejak awal dari tahun lalu itu, dari sebelumnya itu, Jokowi sudah bilang begitu saat ada isu itu. Asik, itu. Jokowi sudah bilang bahwa isu itu sebenarnya hanya ingin memalukan Jokowi, hanya ingin menampar Jokowi, ya karena hanya ingin cari muka gitu kan. Itu sudah jelas dari awal. Jokowi menyatakan demikian. Terus kedua mengatakan tidak berminat, dan itulah ya, tidak berminat dan tidak niat dan tidak berminat. Meskipun Jokowi mengatakan seperti itu, faktanya isu itu tetap ada sampai sekarang. Jadi ya udahlah, saya mengurusin negara aja. Jokowi itu gini, ya udahlah saya mengurusin negara aja daripada ngurusin isu ini. Memang saya mengurusin isu itu, gak penting. Kira-kira begitu deh. Jadi itu bagi saya sebenarnya. Perihal yang kemudian saya juga melihat bahwa ternyata telah terjadi demonstrasi perihal Presiden Jokowi, perihal penundaan pemilu dan perihal masa jabatan. Kemudian juga ada tuntutan lainnya perihal minyak goreng gitu ya. Meskipun sekarang kan sudah disubsidi, katanya per orang itu 100.000 setiap bulan sampai Juni kan, jadi 300.000. Ini sudah disubsidi itu kan, BLT lah ya, bantuan langsung tunai. Saya khawatir itu begini, saya khawatir gerakan yang kemudian terjadi itu memang mungkin benar ada beberapa orang yang kemudian masuk dalam gerakan itu ya karena memang hati nuraninya, karena memang khawatirannya, karena memang ada cerita trauma masa lalu bahwa 2 periode ini hasil formasi yang diubah-ubah gitu loh. Kalau masih diperpanjang sampai nanti bahkan ada terjadi kelanggengan kekuasaan gitu kan. Ya, saya paham cerita itu.
mungkin kekhawatiran itu juga terasa gitu kan ya, tapi yang saya khawatirkan bukan itu. Saya khawatir tuh orang-orang yang kemudian memikirkan masalah itu secara nurani, bertemu dalam satu ruang lingkup yang ternyata ruang lingkup ini difasilitasi. Itu khawatirnya saya khawatir itu ada fasilitator di balik semua hal terjadinya itu. Nah, di balik semua hal terjadinya itu, yang paling getol sekarang itu kan Pak Luhut ya. Pak Luhut yang paling getol itu kan Pak Luhut. Pak Luhut juga yang katanya punya data big data 110 juta. Sedangkan hubungan Pak Luhut dengan Jokowi sekarang itu tidak seromantis masa lalu. Coba dilihat saja, dilihat rekam jejaknya setelah setelah Pak Luhut mengisukan atau mewacanakan perihal penundaan atau perpanjangan masa jabatan atau 3 periode itulah ya. Apakah hubungan Pak Luhut dan Jokowi baik-baik saja? Tuh dilihat. Soalnya kan dari dulu kan kalau ada apa-apa ya Pak Luhut gitu, sampai kita punya kesebutan Blok Luhut gitu kan. Nah itu coba dilihat rekam jejaknya setelah ada isu itu. Karena Pak Luhut ini kan juga ketua Dewan Penasehat ya, Pak Golkar. Jadi Pak Golkar itu Pak Erlangga itu kan mengisukan itu juga, mengusulkan penundaan atau perpanjangan masa jabatan itu juga kan. Lah, coba dilihat nanti, dilihat bagaimana keromantisan Jokowi dengan Luhut pasca ada isu dan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan 3 periode Jokowi, perpanjangan masa jabatan 3 periode Jokowi dengan sebelumnya, iya kan? Jadi ya kan yang garis tengahnya kan ketika Pak Luhut itu dibilang bahwa isu ini yang menggetolkan ini, yang menggerakkan ini dari pemerintah gitu kan, dari pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah ini ingin sedang melakukan pelanggengan kekuasaan. Nah, bagaimana hubungan keromantisan beliau berdua bisa dilihat. Dilihatlah rekam jejaknya. Kemarin itu kan terakhir perihal yang di Bali itu UAM dan investasi kalau nggak salah, bahwa dinilai kalau kemudian kata Jokowi ketika sambutan, kalau kemudian kita tidak melakukan ini, bodoh sekali sebenarnya kita itu. Itu kan sebenarnya ada sinyal bahwa sebenarnya sinyal bagi saya, sinyal sebenarnya hubungan beliau itu sedang tidak baik-baik saja secara ini ya, secara politik, secara sikap politik. Kemudian yang kedua, gak bisa kita mengatakan bahwa isu ini adalah dikeluarkan oleh pemerintahan dan semua perintah itu sepakat masalah itu. Gak bisa dikatakan seperti itu, karena kepentingan 2019 dengan kepentingan 2024 itu sudah berbeda. Jadi gak bisa kita samakan lagi. Gak kira kemudian orang yang sekarang berkoalisi dengan pemerintahan, ya mereka juga akan berkoalisi lagi di 2024. Nanti akan pasti ada yang berbeda, akan ada yang berkoalisi dengan ini, akan ada yang berkoalisi dengan ini. Jadi itu gak bisa dilihat bahwa ini koalisi pemerintah nih, gak bisa bos. Sudah tidak bisa dilihat seperti itu lagi, karena ada kepentingan yang berbeda di 2024 itu, pasti itu. Maka gak bisa kemudian disimpulkan pemerintah ingin melanggengkan kekuasaan. Gak bisa. Yang bisa itu lihat partainya, partai mana. Kemungkinan terbesarnya ya yang dua tadi kata saya di awal itu. Mereka yang ingin maju di 2024 merasa insecure karena meskipun banner-banner sudah tersebar, tetap yang paling tinggi aktivitasnya ya kalau gak Jokowi, kalau gak Prabowo, Anies, ya Ganjar, itu ya orang-orang yang nggak ada bannernya di jalan-jalan itu. Atau mereka ini ingin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PDIP supaya partainya nanti dapat dipercaya. Itu dilihat, dilihat dan dinilai supaya kita ini juga tidak salah menanggapi peristiwa ataupun isu-isu yang terjadi saat ini. Ya, saya kira itu, saya nggak tahu mau apa lagi, kira-kira begitulah ya. Terima kasih. Nanti lanjut kolom komentar aja biar saya juga komen nanti di sana. Terima kasih. Begitulah. Jangan begitu. Jangan lupa share dan komen. Oke?
blue sky.